Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget kalian udah klik video ini. Oke guys, di video kali ini berbeda dari video-video aku sebelumnya karena ini merupakan video pertama aku di konten terbaru di channel YouTube aku ini guys. So, kalau misalnya kalian nanti nonton video ini sampai selesai, please banget kasih aku kritik, saran, apapun yang membangun channel ini karena aku ngerasa channel aku tuh masih jauh dari kata sempurna gitu loh. Ibaratnya dari angka 100 aku tuh masih merangkak di angka 30-40 gitu loh guys. Aku nggak tahu cara pembawaanku ini udah enak apa belum, udah bisa narik kalian buat stay di channel aku atau belum. So please guys, kalau misalnya nanti kalian nonton video ini, kasih aku kritik, saran buat evaluasi video aku selanjutnya supaya video aku selanjutnya itu semakin bagus gitu guys. So langsung aja yuk kita mulai videonya. Check it out. Oke guys, kisah ini datang dari Hetty Green, wanita terkaya di Amerika Serikat pada masanya. Banyak orang melakukan berbagai cara untuk menjadi kaya atau mempertahankan kekayaannya. Tidak terkecuali dengan Hetty Green ini guys. Jadi, Hetty Green ini dia berusaha mempertahankan kekayaannya atau bahkan menambah kekayaannya tapi dengan cara yang sedikit unik, yaitu dengan cara menjadi pelit. Saking pelitnya nih guys, sampai namanya itu tercatat di Guinness Book of Records sebagai manusia terpelit sepanjang sejarah. Hetty Green lahir pada tanggal 21 November 1834 di New Bedford, Massachusetts, Amerika Serikat dengan nama lengkap Henrietta Hetty Howland Robinson. Hetty sendiri nih guys, dia itu merupakan anak tunggal atau putri satu-satunya dari keluarga kaya raya, pemilik perusahaan armada kapal penangkap paus Quaker. Hetty kecil lebih sering diasuh oleh kakek dan ayahnya karena pada saat itu ibunya sedang sakit parah. Dan kakek serta ayahnya ini guys, dia itu menganut paham yang menekankan pada penghormatan tertinggi pada uang dan kekayaan. Sehingga walaupun keluarga mereka itu kaya raya, bahkan sangat kaya raya, mereka itu hidup sederhana dan juga berhemat. Oleh karena itu guys, Hetty kecil menginjak dewasa, dia itu benar-benar sangat berhemat sehingga dia itu cenderung pelit bahkan ke dirinya sendiri. Bahkan pada saat usianya menginjak 21 tahun nih guys, jadi keluarganya itu berkumpul untuk meniup lilin buat ulang tahun Hetty. Tapi Hetty menolak untuk meniup lilin dan keesokan harinya setelah pesta ulang tahunnya itu selesai, lilinnya itu di-refund atau dikembalikan ke tokonya dan uangnya diambil buat disimpan. Tapi guys, hebatnya Hetty ini pada saat usianya masih belia dan teman-temannya itu hanya tahu bermain, Hetty ini dia sudah belajar membaca pasar saham. Meski Hetty ini dia sudah paham tentang bidang finansial sejak dia masih usia belia, tapi baru pada usia 30 tahunan dia itu mendapatkan dana dan memungkinkan menjadi investor profesional. Dan pada saat usia Hetty itu menginjak ke 31 tahun, ayahnya itu meninggal guys pada tahun 1865. Dan Hetty ini dia mendapat warisan dari ayahnya sebesar 5 juta US dollar. Kalau misalnya sekarang itu dikursin tuh sekitar 73 miliaran gitu guys. Dan gak lama setelah ayahnya meninggal, tante Hetty juga meninggal guys. Mendiang mewariskan harta sebanyak 2 juta US dollar untuk amal. Tapi Hetty melakukan perlawanan dengan menunjukkan surat wasiat dari tantenya yang menyebutkan bahwa setelah beliau ini meninggal, hartanya diwariskan ke Hetty. Ya mungkin tantenya ini dia tidak punya keluarga mungkin ya. Terus Hetty memenangkan persidangan. Tapi usut punya usut, setelah persidangan selesai, ternyata surat wasiat yang ditunjukkan Hetty sebagai bukti itu merupakan surat wasiat palsu. Padahal dia tuh udah kaya banget, tapi dia masih mau lebih kaya lagi. Tapi namanya orang kan gak ada yang tahu ya. Ya mungkin uang segitu dikit menurut dia. Terus dia pengen tambah lagi, tapi dengan cara yang instan. Sebenarnya guys, walaupun Hetty itu seperti itu, bener-bener sangat pelit dan juga menjunjung tinggi kekayaan, dia juga sangat-sangat pintar berbisnis. Hetty menggunakan kekayaan dan kemampuannya itu untuk melakukan transaksi real estate. Terbukti ia itu berhasil melakukan transaksi jual beli dengan cara mengambil alih gedung-gedung yang ditutup paksa,
menjual dan membeli rel kereta api. Ia juga menawarkan pinjaman berbunga tinggi untuk kota-kota dan bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan. Karena Hetty memiliki prinsip seperti halnya kaum kapitalis, yaitu pemakan bangkai di era modern. Nah, ini nggak boleh ya guys, kalau misalnya kita mau nolong ya nolong aja, jangan sampai bunga itu mencekik. Nah, pada tahun 1905, Hetty ini diwawancarai oleh New York Times, dan pada wawancaranya ini beliau ditanya, bagaimana sih cara Anda dalam berbisnis? Kemudian Hetty ini menjawab, aku melakukan pembelian barang pada saat barang itu tidak diminati dan harganya murah. Kemudian aku menyimpannya, dan pada saat harganya naik dan banyak orang memburunya, aku menjualnya. Dan dalam satu langkah cerdik nih guys, pada tahun 1907, Hetty ini menarik semua pinjamannya karena ia merasa pasar itu sedang overvalued. Sehingga pada saat harga pasar itu jatuh, ia memainkan permainannya dengan membeli semua barang-barang yang dilego murah. Nah, ini namanya model kultur kapitalis. Kalau menurut kemanusiaan, ini dia nggak manusiawi banget sih guys. Tapi kalau misalnya menurut bisnis, ini sah-sah aja dilakukan. Dimana orang yang berkuasa itu emang lebih bisa mengatur semuanya dibanding orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi orang yang biasa aja, dia cuma bisa menerima. Ya udah, kalau misalnya harga tinggi, dia butuh, dia pasti tetap beli. Tapi kalau misalnya orang punya kuasa, harga tinggi, dia memainkan segala cara gimana supaya harga itu bisa turun sehingga dia bisa memiliki barang dengan harga yang murah. Karena merasa paranoid semua laki-laki yang mendekatinya itu mengincar uangnya, Hetty itu sampai usia 33 tahun dia tidak menikah guys. Namun pada akhirnya Hetty ini menemukan lelaki pilihannya, yaitu bernama Edward Henry Green. Jadi lelaki ini merupakan lelaki mapan tapi memang tidak sekaya Hetty ya guys. Dan akhirnya keduanya menikah, terus dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ned dan Sylvia. Namun walaupun sama-sama kaya seperti itu guys, pernikahan Edward dan Hetty ini tidak berjalan semulus itu karena uang itu menjadi tekanan tersendiri terhadap keluarganya. Hetty itu orang yang disiplin dan juga hemat, sedangkan Edward itu cenderung boros guys. Sehingga Hetty itu memisahkan keuangan antara keuangannya sendiri dan juga Edward suaminya. Dan pada saat itu masih tabu ya guys. Kalau sekarang itu bisa dikenal sebagai perjanjian pranikah gitu misalnya. Jadi uang istri, uang suami, uang suami. Kalau misalnya digabung ada harta tersendiri gitu. Kalau misalnya nanti amit-amitnya cerai atau gimana, itu uang istri dan uang suami menjadi milik masing-masing gitu. Itu kalau zaman sekarang. Tapi kalau zaman dahulu ini kan masih kayak tabu banget dan gak pernah terjadi hal itu. Namun pada akhirnya Edward ini memutuskan untuk pisah rumah dengan Hetty. Ya mungkin gak betah kali ya punya istri yang pelit, mau apa-apa gak boleh, mau beli ini gak boleh gitu kali ya. Makanya dia mintanya pisah rumah, tapi tidak bercerai. Dan pada akhirnya saat Edward ini sakit parah, si Hetty ini dia berbaik hati mau merawat si Edward sampai berbulan-bulan dan sampai akhirnya Edward ini meninggal. Setelah kematian Edward, Hetty ini mulai mengenakan pakaian yang serba hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan pakaiannya itu hanya itu-itu saja guys. Kayak cuma punya beberapa pakaian, kemudian cuci kering pakai gitu loh, dari warna hitam sampai warnanya itu kecoklat sampai warnanya berubah menjadi hijau. Dan alih-alih ia itu menggunakan pakaian sesuai dengan kelas sosialnya, anaknya aja itu dipakein pakaian bekas guys. Dan si Hetty juga memakai pakaian dalam itu terbuat dari koran bekas. Meskipun Hetty ini dia kaya raya, tajir melintir, dia itu menerapkan hidup sederhana, pelit, kikir, dan bahkan dia itu terobsesi karenanya. Ada bagian yang sangat-sangat bikin ngelus dada guys. Biasanya orang tua itu kan melakukan apapun terhadap anaknya ya. Ini beda dengan Hetty karena dia udah terobsesi dengan uangnya. Jadi waktu itu ketika Ned, putranya itu sedang kecelakaan atau mengalami kecelakaan, Ned ini dibawa ke rumah sakit yang gratis guys, atau kayak puskesmas gitulah pokoknya yang gratis. Nah, dokter di rumah sakit tersebut dia itu tahu Hetty itu wanita terkaya pada saat itu, sehingga dia itu meminta bayaran kepada Hetty. Dan gimana respon Hetty guys?
Tentu saja, daripada ia harus membayar dokter tersebut untuk menangani putranya, dia akhirnya membawa putranya itu pulang ke rumah. Dan karena kakinya itu tidak dirawat sesuai dengan semestinya, akhirnya Ned harus diamputasi. Itu baru anaknya, bahkan terhadap dirinya sendiri, dia juga tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun hanya untuk membayar dokter. Pada saat Hetty terkena hernia, dia itu juga tidak mau ke dokter atau ke rumah sakit, guys. Dia lebih memilih menyokong perut bagian bawahnya itu dengan tongkat, kemudian menahannya dengan pakaian dalam. Jangankan masalah kesehatan, baik itu kesehatan anaknya ataupun kesehatannya sendiri, bahkan masalah makanan pun Hetty ini juga bisa dibilang sangat pelit, guys. Jadi dia tiap hari itu memakan bawang putih dan juga oatmeal. Namun untuk memanaskan oatmealnya ini, guys, Hetty itu biasanya menumpang di alat pemanas kantor. Jadi bener-bener dia tuh nggak mau rugi sama sekali. Hetty juga makan cookies, guys. Tapi karena dia ingin membeli cookies yang murah, dia rela berjalan cukup jauh untuk membeli cookies yang sudah hancur. Karena udah hancur, biasanya kan orang nggak mau. Nah, itu dibeli Hetty buat makan gitu. Jadi buat selang-seling antara bawang putih, oatmeal, dan juga cookies. Tuh saking pelitnya, ya Allah. Dan pada saat itu juga ada desas-desus yang menyebutkan bahwa Hetty itu dia pelit, kikir, bakhil, dah semuanya pokoknya lah. Tapi Hetty ini dia tidak peduli. Dan dia berkata bahwa aku ini seorang Quaker yang mencoba hidup sesuai dengan keyakinanku. Dan aku tak peduli dengan omongan orang lain. Itu mengapa aku berpakaian sederhana dan memilih untuk hidup tenang. Dan itu, guys, yang dikatakan oleh Hetty, dia emang benar-benar menganut ajaran yang diajarkan oleh kakek dan ayahnya sedari dia kecil tadi. Makanya dia bisa sampai sepelit ini walaupun terhadap dirinya sendiri. Semakin menua, sikap Hetty juga semakin aneh, guys. Jadi alih-alih dia membeli rumah untuk masa tuanya, dia lebih memilih berpindah-pindah tempat tinggal yang notabene itu ngontrak dengan harga yang murah. Selain untuk menghindari membayar pajak yang tinggi, dia juga menghindari pers dan juga calon perampok. Hetty juga tidur dengan serangkaian kunci deposit bank yang melingkar di pinggangnya, dan di tangan kanannya ini, guys, dikaitkan pistol untuk menjaga dirinya. Ya, namanya orang kaya kan pasti banyak yang ngincer gitu ya. Namun pada saat putranya Hetty, Ned ini, dia diwawancarai pada tanggal 4 Juli 1916, guys. Ned itu berkata bahwa ibunya itu berada dalam posisi yang kepepet. Jadi ibaratnya dia tuh tidak ada cara lain untuk menyelamatkan dirinya gitu loh. Pada saat orang lain itu mengetahui bahwa Hetty ini memiliki banyak kekayaan, permintaan terhadap peminjaman uang kepada Hetty, dia tuh mengalir terus tiap hari gitu loh. Jadi itu tidak terbendung lagi. Sehingga Hetty menyelamatkan diri dan juga kekayaannya ini dengan cara berpindah-pindah tempat tinggal. Dan tepatnya pada tahun 1916, saat itu usia Hetty 81 tahun, yaitu meninggal dunia karena serangkaian stroke yang dialami. Nah, meskipun Hetty ini dia tercatat sebagai manusia terkaya sepanjang sejarah, tapi semasa hidupnya dia itu tidak pernah membeli mobil, tidak pernah berfoya-foya, dan tidak pernah menghambur-hamburkan uang gitu, guys. Jadi prinsip hidupnya itu pengendalian diri terhadap kehidupan yang nyaman. Jadi dia kayak benar-benar menghindari kehidupan yang nyaman. Ya, namanya orang punya kekuasaan atau orang punya harta, itu kan pasti dia pengen hidup yang tenang, hidup yang nyaman, hidup yang serba ada. Tapi Hetty ini tidak, guys. Jangan dipikir jelek-jeleknya aja, guys, karena pada saat Hetty ini meninggal, beliau ini mewariskan harta yang cukup sangat fantastis. Bukan cukup lagi ya, berarti harta yang sangat fantastis kepada kedua anaknya. Waktu itu jumlahnya 100.000 US dollar. Tapi kalau misalnya zaman sekarang itu menjadi kurang lebih 2,3 miliar US dollar gitu, guys. So kalian kursin sendiri 2,3 miliar US dollar itu seberapa banyak? OMG, itu banyak banget. Misalnya buat beli pulau gitu bisa kali ya. Dan tentu saja apa yang dilakukan kedua anaknya?
Kalau misalnya Hetty tahu, mungkin di alam kubur dia bakal ngamuk kali ya guys. Karena si Ned ini dia menjadi kolektor barang-barang antik. Dan Sylvia menggunakan harta warisannya itu hampir sebagian besar untuk amal. Jadi gitu ya guys, kisah hidup dari Hetty Green. Untung anak-anaknya itu tidak meniru ibunya. Coba kalau meniru, mereka tuh bakal ngekep hartanya itu sampai berapa turunan coba. Kalau misalnya tadi paham dari kakeknya turun ke ayahnya, turun ke Hetty, turun ke anak-anaknya, turun ke cucunya, wow. Sampai sekarang mungkin pasti hartanya itu sungguh sangat banyak. Oke, seperti itu guys kisah dari Hetty Green. Semoga kalian itu bisa mengambil hikmahnya dan membuang yang jelek-jeleknya. Jangan pelit ya guys. Dan jangan perhitungan ya guys kalau misalnya kita membantu orang. Karena pasti kalau kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan gitu guys. So, kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa di like. Kalau misalnya nggak suka, di unlike juga nggak apa-apa. Tapi aku mohon banget buat kalian ngasih kritik dan saran buat video aku ini. Supaya nanti video-video aku selanjutnya juga bakal berkembang dan bahkan lebih bagus lagi dari video-video aku sebelumnya. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe channel ini. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian jadi orang pertama yang tahu ketika aku upload. Dan bantu aku juga buat nge-share video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta jangan lupa kunjungi Instagram aku di @lana_kusniania karena aku lebih aktif di sana. So, sekian dulu video kali ini and see you in next video. Bye!